Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, nah sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Allahumma amin. Ayo sekarang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Adakah yang tidak hadir pada kali ini? Masuk semua ya. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Nah, pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar dua mata pelajaran. Yang pertama, kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Yang kedua, kita akan belajar mata pelajaran SBDP. Nah, untuk mata pelajaran PPKN, kita akan belajar pengamalan sila Pancasila. Untuk mata pelajaran SPDP, kita akan belajar tentang cara membuat patung. Nah, simak terus ya pembelajaran kali ini. Selamat belajar semuanya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Lagu yang kita nyanyikan pada hari ini yaitu lagu 17 Agustus. Ayo semuanya sambil menonton video ini, sambil nyanyi bersama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Agustus aku dapat indah,
Apa sih seni patung itu? Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berubah dari tanah liat, kayu, batu, logam dengan cara dipahat, dipotong, dicetak, dan dicor. Jenis-jenis seni patung itu ada dua macam. Yang pertama yaitu patung figuratif. Patung figuratif adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu patung non-figuratif. Patung non-figuratif adalah patung yang tidak meniru dari bentuk alam atau yang biasa kita sebut dengan patung abstrak. Fungsi seni patung. Fungsi seni patung ada 6. Yang pertama, patung dekorasi, berfungsi untuk memperindah suatu ruangan. Yang kedua, patung monumen, berfungsi untuk mengenang jasa tokoh. Yang ketiga, patung kerajinan, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat, patung arsitektur, berfungsi untuk melengkapi konstruksi suatu bangunan. Yang kelima, patung seni. Patung seni berfungsi untuk kepentingan estetis. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu patung religi. Patung religi berfungsi untuk sebagai sarana beribadah beberapa agama dan kepercayaan yang dianut. Bahan seni patung. Bahan seni patung ada 4. Yang pertama bahan lunak seperti tanah liat dan lilin. Yang kedua yaitu bahan sedang. Bahan sedang yaitu bahan yang tidak lunak dan tidak keras. Misalnya kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan lain-lain. Yang ketiga bahan keras. Bahan keras yaitu seperti batu dan kayu. Yang keempat yaitu bahan cor. Bahan cor adalah bahan yang cair seperti semen, pasir, gips, dan lain-lain. Alat-alat yang digunakan untuk membuat seni patung yaitu antara lain yang pertama pahat, yang kedua putsir, yang ketiga alat las, yang keempat meja putar, yang kelima palu, yang keenam tang. Tahukah kalian, negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat dengan sebuah ideologi, yaitu yang bernama ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berarti Pancasila digunakan sebagai fundamental dalam tatanan negara dan tujuan dari negara Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang berbunyi, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila di atas memiliki 5 nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Seperti yang telah kita ketahui, nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 nilai dasar yang dilambangkan oleh tiap bagian perisai burung Garuda. Pada tiap lambang bagian perisai burung Garuda tidak dipilih secara acak, melainkan disusun berdasarkan makna yang sesuai pada Pancasila. Makna-makna yang terkandung pada lambang perisai burung Garuda yaitu: sila pertama pada Pancasila adalah sila ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, cahaya dari sebuah bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Latar belakang yang berwarna hitam menggambarkan warna alami. Dengan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan bangsa Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung adalah: yang pertama, percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati pemeluk agama lain. Yang ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Sila kedua pada Pancasila yaitu asas kemanusiaan pada Pancasila yang dilambangkan oleh rantai emas. Apabila dilihat dari dalam lagi, rantai emas pada perisai memiliki mata rantai yang berbeda. Terdapat bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Baik pria atau wanita memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut. 1. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya, antar sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Yang keempat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Yang kelima, saling menghargai pendapat masing-masing. Sila ketiga dari Pancasila yaitu simbol persatuan, terdapat pada lambang pohon beringin dengan latar belakang putih. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia sendiri. Pada dasarnya, pohon beringin adalah pohon yang besar dan tinggi, serta memiliki daun yang lebat yang digunakan untuk berteduh oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, terdapat akar pohon beringin yang diibaratkan sebagai semua suku di Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar-akar tersebut tetaplah satu untuk membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai suku dan budaya, namun persatuan tetap dijunjung tinggi agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan. Dalam sila persatuan, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat
beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Sila keempat dari Pancasila yaitu dengan simbol kepala banteng. Kepala banteng pada perisai Garuda yang berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun, bersosial satu sama lain. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai di antara lain. Yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijak. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila terakhir dalam Pancasila dilambangkan oleh padi yang berwarna kuning dan kapas hijau yang berlatar belakang putih. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memuat nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Dan yang terakhir atau yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Bagaimana pembelajarannya kali ini? Bisa dipahami semuanya? Bisa dimengerti semuanya? Alhamdulillah, jika bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Tugasnya sederhana sekali. Kalian membuat peta konsep tentang apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Ini tugasnya bersifat individu ya. Ayo, diingat-ingat tugasnya yaitu membuat peta konsep tentang apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat untuk kalian semua. Allahumma amin. Ayo sekarang berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.